Shalom saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk pagi ini kami boleh memuji dan memuliakan Kau. Roh Kudus Kau hadir di tengah-tengah kami dan kami bersyukur kami boleh menikmati akan hadirat-Mu. Sebentar kami akan mendengar akan isi hati Tuhan, Kau berbicara untuk setiap kami. Kami siap untuk menangkap, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Shalom saudara. Mari kita buka dari Yohanes 14 ayat yang ke-26. Ya. Saudara baca ayat yang ke-27 ya, nanti saya baca ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya. Ini masih dalam tema Pentakosta ya saudara, karena kemarin kita baru merayakannya. Dan hari ini juga tema firman adalah tentang Roh Kudus ya. Roh Kudus itu identik dengan apa saudara? Yang tadi ayat 26 Tuhan berbicara tentang penghibur Roh Kudus, dan ayat yang ke-27-nya apa? Damai sejahtera. Nah, jadi Roh Kudus itu adalah roh damai sejahtera. Itu identik, nggak bisa dipisahkan ya. Roh Kudus itu identik dengan penghibur, dengan pengajar, ya kan dia ngomong di sini dikatakan dia mengajarkan, dia menghibur, mengingatkan semua yang Tuhan katakan. Ya, kemarin Ibu Nani juga sudah khotbah tentang fungsi-fungsi Roh Kudus. Nah, di ayat yang ke-27 Tuhan berkata damai sejahtera. Jadi apa? Roh Kudus itu identik dengan damai sejahtera. Nah, jadi kalau seseorang punya Roh Kudus, harusnya otomatis dia punya damai sejahtera, karena itu satu paket, gak bisa dipisahin. Nah, jadi kalau kita ini adalah orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, dan kita berkata kita itu penuh dan dipimpin oleh Roh Kudus, kita seharusnya menjadi orang-orang yang hidupnya penuh damai sejahtera. Contoh, kalau ada duta kesehatan atau duta fitness, saudara bisa ngelihat gak dari posturnya dia? Kalau duta makanan sehat, duta fitness, pelatih fitness, dia itu duta kesehatan, duta fitness misalnya. Saudara akan bisa ngelihat dari body, dari penampakannya, dari perawakannya, pembawaannya, bahwa dia itu adalah pasti bukan orang sembarangan. Ya, mungkin orang sembarangan badannya kecil, kalau dia tuh badannya bodybuilding gitu ya, atau misalnya dia duta kesehatan makanan, gak mungkin lemaknya menggelambir-gelambir gitu kan, ya kan, pasti dia akan badannya singset, dia akan good looking, dia akan tidak membawa magicom di sini gitu ya kan, kalau Pak Yo kan ngomongnya ini magicom ya. Jadi kalau duta kesehatan, duta fitness, kita akan bisa ngelihat oh dia itu memang orangnya kelihatan ya, badannya singset, sehat, kuat, dan tidak ada lemak-lemak menggelambir gitu. Jadi kalau kita ini disebut sama Tuhan sebagai duta kerajaan Allah dan kita memiliki Roh Kudus, harusnya orang lain melihat itu dalam diri kita semua. Amin. Jadi jangan menjadi duta yang menyesatkan saudara. Ya, kalau misalnya ada orang lemaknya menggelambir lalu ngomong saya duta fitness, tempat fitnessnya nggak laku, bener? Kalau ada duta makanan sehat atau duta vitamin, tapi orangnya sakit-sakitan, maka orang akan ngomong berarti vitaminnya jelek, berarti obatnya jelek. Kita ini dikatakan Tuhan kita duta kerajaan Allah, dan kau memiliki Roh Kudus di dalammu. Tuhan sudah memberi kuasa meninggalkan Roh Kudus di dunia ini untuk memimpin, menuntun dan sebagainya. Berarti syarat pertama yang didapati orang dalam diri kita, kita harus penuh damai sejahtera. Kalau kita sebagai duta kerajaan surga gagal untuk menampakkan damai sejahtera di depan mata orang, berarti kita sudah gagal pertama kali untuk menyatakan kerajaan surga di tengah-tengah kita.
Ya, jadi kita ini gagal jadi duta istilahnya. Kalau syarat yang pertama ini tidak dipenuhi, bahwa hidup kita harus menjadi damai sejahtera buat orang di sekitar kita. Setuju? Jadi hari ini kita harus berkata pada hidup kita, aku ini itu duta kerajaan surga loh. Jadi berarti syarat pertama, saya ini gak boleh jadi troublemaker, tapi saya harus jadi peacemaker. Kemana-mana saya harus bawa damai, supaya paling enggak walaupun orang belum lihat KTP saya Kristen, dia udah lihat, oh ini kayaknya orang Kristen, karena dia membawa damai. Nah, saudara, di dalam Alkitab ada satu murid Yesus yang orangnya senang provokasi. Saya tidak menyinggung orang ini karena ini namanya murid Tuhan ya, dan ini namanya sering dipakai. Termasuk papanya Gebi namanya ini, Thomas. Tapi ini gak ngomongin papanya Gebi. Ini ngomongin Thomas yang di Alkitab ya. Yuk kita baca. Dalam Yohanes 11 ayat 6 sampai 16. Ini adalah menurut saya salah satu orang yang bukan peacemaker. Ya. Saya akan bacakan dengan cepat. Namun setelah didengar Yesus bahwa Lazarus sakit, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat dimanapun ia berada. Ayat yang ke-7, tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepada Yesus, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari, siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jika dia berjalan pada malam hari kakinya terantuk karena terang tidak ada dalam dirinya. Demikian perkataannya dan sesudah itu Yesus berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia. Nah, kita loncat ke ayat yang ke-15. Tetapi syukur aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Kita baca ayat yang ke-16. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain. Dia gak berani konfront ke Yesus, tapi dia kasak kusuk di belakang. Berkata apa? Ayo mari kita pergi juga untuk mati bareng-bareng dia. Untuk mati bersama-sama dengan dia. Nah, Thomas itu punya sifat ini. Orang yang perkataannya selalu memprovokasi, bikin orang mau percaya, jadi gak jadi percaya. Yesus kan ngomong, aku mau bikin mujizat. Kita pulang ke Yudea, kita bangkitkan Lazarus dari kematiannya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Murid-murid yang lain memang ada yang nanya, Tuhan di daerah itu tuh engkau tadinya tuh mau dibunuh. Kalau balik ke sana apa nggak salah? Gitu. Tapi Tuhan ngomong, menerangkan panjang lebar. Tetapi aku akan menyatakan kemuliaan, kamu harus belajar percaya. Mari kita pergi sekarang, Lazarus sudah mati, tapi kita akan bangkitkan. Kamu harus belajar percaya, Tuhan lagi memberi pengertian dan mensiarkan akan hatinya ke murid-muridnya. Gak apa-apa, ayo balik ke sana. Kita gak akan mati, kita akan bangkitkan orang mati. Tapi Thomas berkata apa? Di belakang murid-muridnya, ya wis yuk mati bareng. Ya kan, bahasa kan gitu kan, ya wis mati bareng. Terus waktu murid-muridnya berkata waktu pas setelah Yesus disalib, murid-muridnya ngomong kita ngelihat Yesus, Yesus real, hidup. Thomas ngomongnya gimana? Gak percaya gue. Sebelum saya mencocokkan tangan saya ke lubang paku, I don't believe you. Jadi memang ada orang yang punya kecenderungan seperti Thomas. Dia tidak membawa damai, tapi perkataannya selalu negatif. Selalu memprovokasi sehingga orang mau belajar percaya tapi jadi gak percaya. Orang mau beriman jadi rontok imannya. Orang mau melangkah bersama Tuhan jadi ayo mati bareng bari Tuhan, ayo mati, ayo berangkat. Gitu. Jadi
Bukan jadi peacemaker. Jadi menjadi provokator, menjadi troublemaker. Nah, pastikan hidup kita yang penuh dengan Roh Kudus ini tidak punya sifat seperti Thomas. Karena apa? Karena itu menandakan kita tidak mengenal produk yang ada dalam hidup kita. Kita punya Roh Kudus. Roh Kudus itu seperti apa sih? Dan kita harus mencerminkan Roh Kudus itu keluar, saudara. Roh Kudusnya jangan istilahnya gini, kamu orangnya negatif, kita orangnya negatif, ngomongnya negatif apa, tapi kita ngomong kita penuh Roh Kudus, terus orang ketawa. Aku nggak percaya kamu penuh Roh Kudus karena nggak kelihatan tanda-tandanya. Kalau kamu minum obat fitness, kalau kamu rajin fitness harusnya kelihatan. Tapi kalau kamu penuh Roh Kudus, tapi kamu kayak gini, perkataannya negatif, perkataannya merontokkan iman, perkataannya tidak membangun. Lah orang berkata, I don't believe you, aku nggak percaya kamu penuh Roh Kudus. Dan nama Tuhan nggak dipermuliakan. Maka hari ini putuskan, kita adalah duta kerajaan Allah. Kita penuh dengan Roh Kudus. Tunjukkan kepada orang bahwa kita penuh damai, kita membangun, kita menghibur, kita menguatkan seperti fungsi Roh Kudus. Amin. Dan gak semua orang bisa ketemu Roh Kudus langsung. Karena gak semua orang penuh Roh Kudus. Tapi seenggaknya lewat hidup kita, mereka lihat Roh Kudus. Lewat hidup kita dan perkataan kita, dan bantuan kita, dan penghiburan kita, dan lewat apa yang kita lakukan kepada setiap orang di sekeliling kita, mereka bisa lihat, oh ini loh Roh Kudus, ini loh damai sejahtera itu. Ya. Saudara, di dalam Amsal yang ke-25 ayat yang ke-11 dikatakan perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Sebenarnya damai sejahtera, sukacita, penghiburan, kekuatan yang kita bisa beri, yang Roh Kudus berikan kepada kita dan kita transferkan ke orang, itu paling banyak lewat perkataan sih, ya kan? Kayak Thomas ini kan juga memprovokasi lewat perkataan, ya kan? Nah kita juga sebenarnya paling bisa untuk menunjukkan Roh Kudus dalam hidup kita itu lewat perbuatan dan perkataan kita. Dan dikatakan di sini perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya itu adalah seperti buah apel. Terus saya renungkan, kenapa ya kalau perkataan tepat waktu itu seperti buah apel, kenapa nggak buah duren gitu kan ya, padahal buah duren lebih enak ya kan, kenapa nggak dia omong kayak buah salak di pinggan perak, tapi kenapa apel? Ternyata apel itu adalah buah yang paling banyak manfaatnya untuk berbagai penyakit. Makanya ada omongan, slogan, an apple a day keep the doctor away. Ya, bukan a durian a day ya, an apple a day ya. Makan apel satu dalam sehari akan menjauhkan kita dari dokter. Nah, saya jadi pikir, oh berarti apel itu apa fungsinya? Ternyata dia mengobati banyak hal. Ya, apel itu fungsinya dari mencegah kanker, mencegah diabetes, mencegah pikun, mencegah stroke, mencegah sakit paru, mencegah asma dan mencegah jantung, sakit jantung maksudnya. Ya, jadi dia tuh fungsinya nggak cuman buat organ dalam, tapi juga untuk sampai mencegah Alzheimer, mencegah kepikunan, jadi mencegah kanker, diabetes dan sebagainya. Jadi fungsinya apel itu sangat banyak dan mengobati berbagai penyakit. Makanya Tuhan bilang, perkataan yang tepat, yang membangun, yang sesuai dengan orang lain butuhkan, itu seperti obat untuk mereka. Seperti apel. Kalau dia lagi down, lalu kita akan berkata, aku duta Roh Kudus. Aku mau jadi berkat buat orang itu. Saudara, sebenarnya perkataan kita itu paling powerful. Ya. Dan gratis lagi, bener nggak? Ya kan, kalau mungkin kita nggak punya uang cukup untuk memberi orang lain, ya, atau kita nggak punya harta cukup untuk berbagi, seenggaknya perkataan kita itu harus membangun orang. Itu adalah modal yang paling kecil sebenarnya untuk memenangkan orang. Dengan perkataan,
Ya. Maka Tuhan ngomong, ayo perkataan kamu jangan bikin kolesterol orang lain. Perkataan kamu jangan bikin sakit orang lain. Tapi kamu perkataannya jadi seperti apel emas. Apa? Mengobati dan berharga buat orang lain. Ya. Dan ini adalah suatu kepentingan di zaman sekarang. Kenapa? Banyak orang terluka sekarang. Banyak orang di sekitar kita lemah, luka, mengalami kesulitan dan sebagainya. Seenggaknya kita bisa menjadi duta kerajaan Allah untuk mereka. Mungkin orang di dekat kita, orang di sebelah kita lagi ngalamin hal yang gak enak. Nah, kita ini adalah duta yang harus memberi apel-apel emas kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, saudara, ini intermezzo ya. Saya beberapa waktu lalu tuh nonton film drama Korea. Ya. Saya nggak akan kasih tahu judulnya karena nanti saya dikira promo film ya. Tapi ini film sangat memberkati saya. Nanti kalau ada yang penasaran boleh tanya judulnya, japri aja. Jadi ini ceritanya gini. Film ini lucu saudara. Ceritanya ada kelompok malaikat maut. Ya, malaikat maut tugasnya apa? Mencabut nyawa. Jadi kalau ada orang waktunya selesai, dijemput sama dia. Tapi tiba-tiba ada satu kelompok malaikat maut yang mengajukan proposal kepada Tuhan. Dia bilang, saya mau bersedia menjadi malaikat maut yang mendatangi orang-orang yang mau bunuh diri. Karena katanya malaikat maut itu datang saat orang itu mau mati, ya kan? Nah, kalau ada orang mau bunuh diri, berarti kan malaikat mautnya juga datang tuh, mau nampanin rohnya kan? Begitu misalnya loncat dari jembatan lah, apalah kan malaikat mautnya udah nungguin. Orang sakit ditungguin, ya kan? Kalau mau mati. Nah, ini orang kalau mau bunuh diri juga malaikat mautnya udah datang nongkrong. Nah, malaikat maut satu grup ini ngomong, daripada dia mati sia-sia, beri otoritas kepada aku untuk mendatangi orang yang mau bunuh diri. Dan aku mau berbicara sama dia untuk terakhir kali. Barangkali orang itu berubah pikiran. Lalu Tuhan setuju, ya karena tingkat bunuh diri di Korea ini sangat meningkat. Saya izinkan kamu kelompok malaikat maut itu untuk mengkonseling orang-orang yang mau bunuh diri. Tapi saya hanya beri kesempatan kepada kamu sekali itu. Ya, orang mau bunuh diri itu biasa udah ada di pinggir jurang saudara, udah di pinggir jembatan. Dia hanya, malaikat maut ini punya waktu paling 1 menit, 2 menit. Untuk mengubah pikiran orang itu untuk gak jadi bunuh diri. Tapi akhir cerita di film itu lucu banget lah, malaikatnya pakai handphone. Lalu tiap kali ada tugas, orang ini mau bunuh diri di jembatan ini. Lalu mereka datang ke jembatan itu. Dan dia akan ngobrol sama orang itu di pinggir jembatan. Dan berusaha untuk membuat orang itu gak jadi bunuh diri. Tapi saudara tahu di film ini ya, selama 16 episode ceritanya macam-macam, alasan bunuh dirinya macam-macam. Saya sampai ngekek nangis ya kan. Mereka itu bisa memberitahu dalam 2 menit itu, mengubah cara berpikir orang. Ya. Dikasih tahu satu hal, yang bikin orang itu, iya benar-benar mengubah cara pandang. Dan kelompok malaikat maut ini termasuk sukses. 16 episode itu berhasil membuat orang itu gak jadi bunuh diri saudara. Ya, dengan berbagai kasus. Ya. Jadi saya pikir benar perkataan itu penting. Perkataan kita ini bisa menjadi senjata yang mematikan, yang membuat iman tambah ambruk, yang membuat iman orang lain tambah loyo, atau juga bisa membangkitkan semangat mereka untuk membuat mereka jadi oh iya ya masih ada Tuhan, oh iya ya masih ada jawaban. Dan kita ini duta-dutanya Tuhan yang harus menjadi orang-orang itu, menjadi penolong-penolong untuk orang-orang di sekitar kita. Tuhan mungkin taruh tetanggamu yang sulit, mungkin Tuhan taruh mertuamu yang sulit. Ya, nggak usah cari jiwa di luar lah. Cari dulu yang di dalam dan di dalam lingkungan kita. Mungkin Tuhan kasih temanmu yang lagi kesulitan. Mungkin Tuhan kasih gurunya les anakmu yang lagi kesulitan. Bisa siapa saja. Orang-orang yang Tuhan kirimkan hadir di hidup kita. Dan kita harus menjadi duta kerajaan surga. Ya, untuk menjadi support system buat mereka. Untuk perkataan kita ini selalu menjadi apel emas di pinggan perak bagi setiap orang yang membutuhkan kesembuhan. Kami percaya
Roh Kudus sudah hadir. Kita percaya Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Tugas kita adalah menyatakan Roh Kudus kepada orang lain supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saudara tadi mendengar tentang identik daripada Roh Kudus, salah satunya adalah damai sejahtera ya. Jadi peacemaker itu sangat luar biasa. Setiap perkataan kita ya, kesaksian kita harus menjadi berkat buat setiap orang yang mendengar. Kalau saudara, wajah saudara, hidup saudara tanpa saudara berkata-kata itu bisa mempunyai dampak di sekitar kita, itu juga merupakan kesaksian. Jadi kesaksian itu sungguh amat luar biasa. Nah, saudara, kemarin pada saat kita sedang habis di dalam kebaktian, ada seorang saudara kita pelihat, ya, dia sebagai seorang yang dapat karunia untuk melihat, ya, mendapatkan karunia penglihatan, dan dia mendapatkan penglihatan bagaimana apa yang terjadi waktu kemarin, ya. Ada di tempat ini enggak ya Pak Ferry? Datang enggak ya dia? Ya enggak datang ya. Nah, saya akan saksikan dia orang Jakarta. Dia memang mempunyai kerinduan untuk datang pada saat Pentakosta ini. Nah, waktu dia datang ke sini, sebelumnya waktu perjalanan ke sini dia menyaksikan, tiba-tiba dia dapat penglihatan tentang tuayan, ya, tuayan. Dia bilang, ini saya itu mau ke Sion, kok dapat penglihatannya tuayan, sedangkan gandum banyak sekali gitu. Lalu dia, ini kan mau Pentakosta. Lalu dia sampai di kebaktian ini, dia duduk. Nah, begitu dia ikut dalam penyembahan, apa yang terjadi? Dia dapat penglihatan lagi. Penglihatannya ternyata ada biji-biji gandum yang disebarkan dari mimbar sampai kepada setiap orang yang datang. Itu yang dia lihat. Lalu tiba-tiba kan ditayangkan kemarin tentang panen raya, ya, ucapan syukur panen raya. Jadi waktu ditayangkan tentang ucapan syukur panen raya itu adalah Pentakosta, dia mulai, oh berarti mau ada sesuatu yang akan Tuhan bagikan di tempat ini. Seperti kita menerima akan panen raya. Nah, pada saat kemarin itu firman disampaikan, dia merasakan ada berkat yang luar biasa. Itu memenuhi tempat ini, ya. Semuanya diberkati, semua ada kuasa seperti burung-burung, dia bilang seperti, ya itu kan gambar Roh Kudus ya, burung merpati itu mulai terbang memenuhi akan tempat ini. Nah, pada saat malamnya dia WA sama saya, Bu, saya dapat penglihatan luar biasa, saya diberkati sekali, dia bilang. Jadi dia bersaksi. Nah, saya sampaikan kesaksian ini. Jadi kesaksian ini adalah yang namanya peacemaker, ya. Saudara tahu bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan akan memberikan, salah satu adalah terobosan. Yang dikatakan kemarin bahwa Pentakosta, fungsi dari Roh Kudus adalah membuat terobosan. Murid-murid yang tidak berani mempunyai keberanian ilahi. Saudara dan saya akan tahun ini, tahun yang luar biasa. Tuhan akan memberikan banyak penuaian dalam kehidupan saudara. Saudara akan mengalami bukan sekedar mendengar, tapi saudara akan mengalami apa arti terobosan, apa arti penuaian, apa arti menikmati panen raya yang luar biasa, ya. Tuhan memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang tidak pernah berubah. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh amat sangat baik. Hari ini kami datang di hadapan-Mu
Kami mengucap syukur untuk ibadah kemarin. Kami merasakan ada perkara-perkara yang ajaib. Ada yang mendapatkan penglihatan apa yang terjadi dan berikan kepada kami untuk dapat memberitakan kabar sukacita, kabar terobosan, kabar panen raya yang luar biasa untuk menjadi berkat buat setiap orang yang kami temuin. Terima kasih untuk kasih setiamu Bapak. Saat ini tetap kami mau berdoa dimanapun kami berada. Yang pada saat ini bersama-sama dengan kami mendengar akan streaming ini. Mari saudara dimanapun saudara berada, kami bersatu saat ini Tuhan. Kami mau berdoa. Kami sudah mendengar akan berita yang luar biasa. Berita tentang terobosan. Berita tentang peacemaker. Buat kami menjadi saksimu dimanapun juga engkau tempatkan kami. Dan saat ini kami mau bersatu hati. Apapun yang saat ini kami hadapi. Bila kami menghadapi akan sakit penyakit. Dalam pujian dan penyembahan kami tahu engkau sudah ada di tengah-tengah kami. Kami percaya kami sudah menerima kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus semua terobosan-terobosan, semua masalah yang saat ini kami hadapi, kami sudah memasuki akan Pentakosta. Kami akan mengalami tuaian besar-besaran. Kami akan mengalami terobosan yang berasal daripadamu. Kami akan mengalami apa yang dinamakan suatu pintu-pintu berkat yang terbuka sehingga semua masalah kami terselesaikan. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Bapak. Dan saat ini kami datang di hadapanmu. Kami membuka tangan kami. Kami mau menerima daya tahan tubuh yang daripadamu. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Kami menerima daya tahan tubuh ilahi. Daya tahan tubuh yang dari surga meliputi akan kami dari ujung rambut sampai ke telapak kaki kami. Sehingga kami mengalami kekuatan kesehatan. Apapun keadaan cuaca saat ini, apapun keadaan virus saat ini, tidak akan mengenal tubuh jasmani kami. Dimanapun juga kami berada. Karena di dalam tubuh kami ada Roh Kudus. Di dalam tubuh kami ada yang dinamakan daya tahan tubuh ilahi. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Saat ini kami juga tetap berdoa buat keadaan bangsa dan negara kami. Engkau tahu Tuhan akan keadaan yang terjadi politik dalam bangsa dan negara kami. Kami doakan Tuhan, Engkau berikan damai-Mu Tuhan. Biarlah setiap perkataan daripada setiap warga negara Indonesia mendatangkan damai. Tidak ada pertentangan, tidak ada iri hati, tidak ada ketidakpuasan. Biarlah damai-Mu Kau taburkan buat bangsa ini Tuhan. Dari seluruh pulau-pulau di Indonesia mengalami suatu damai sejahtera yang daripadamu. Sehingga apapun yang saat ini terjadi semua dapat teratasi. Kami juga menyerahkan akan perekonomian dalam bangsa kami Tuhan. Buat perekonomian kami menjadi pulih kembali. Berjalan seperti yang Engkau mau. Bapak, kami juga berdoa saat ini keadaan cuaca apapun, Engkau yang akan mengendalikan keadaan bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Bapak. Kami juga berdoa untuk lawatan Tuhan. Buat lawatan di setiap pulau-pulau di Indonesia. Lawatan jiwa-jiwa. Tuaian jiwa-jiwa akan terjadi di setiap pulau di Indonesia. Kami berdoa Tuhan. Lawatan terjadi di semua 5 benua yang ada di bumi ini. Sampai semua rencanamu tidak ada yang gagal. Sampai tepat pada saat Engkau datang, semua tergenapkan. Terima kasih Bapa, ini doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Engkau punya rencana
planning yang luar biasa atas hidup kami satu persatu. Kami percaya Tuhan, semua sudah Kau atur dalam hidup kami. Kami mengucap syukur karena Kau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau membuat kami semua menjadi yang baik dan berguna. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah Bapa yang sungguh amat sangat luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak, pagi ini kami datang di hadapan-Mu. Kami terus minta kepadamu kekuatan, kuasa daripada pengurapan. Minyak ini berasal daripada-Mu. Kau kuduskan Tuhan. Biarlah pengurapan ini turun atas hidup kami dan keluarga kami. Tuhan, buat mata kami Engkau urapi, telinga kami diurapi, bibir mulut kami diurapi, dan hati kami diurapi. Ya Tuhan, inilah indera kami. Biar indera kami penuh dengan pengurapan yang daripada-Mu. Dan semua yang tidak benar yang ada dalam hidup kami dipatahkan. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan tangan kami ini kepadamu. Biar tangan kami adalah tangan yang diurapi, penuh dengan pengurapan yang daripadamu. Sehingga apa yang hari ini kami kerjakan, semuanya dikerjakan dengan penuh maksimal. Dan apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Engkau memberkati perjalanan kami hari ini Tuhan. Biarlah perjalanan kami hari ini, yaitu perjalanan yang sudah Engkau planningkan buat kami. Sehingga kami tahu apa yang kami kerjakan, apa yang kami jalani hari ini. Engkaulah yang menentukan langkah-langkah hidup kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati segala semua yang saudara kerjakan hari ini.